bahwa tidak ada rasa bupati dan wakil bupati yang sudah akan berakhir masa jabatannya untuk tidak semangat dalam rangka mengabdikan dirinya sampai titik darah terakhir dalam pengabdian kepada pembangunan rakyat. Saya kira niat kami sejak kemarin meminta kepada Kepala Bapeda untuk bisa kegiatan yang strategis dan penting ini dihadiri juga oleh Pak Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih. Saya tanya tadi sama Pak Kepala Bapeda, Pak Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih hadir tidak? Sampai tadi belum ada kabar. Saya ingin memastikan ungkapan penghormatan saya ini, tadi saya lupa bahwa memang ada di sini tertulis Bupati terpilih, Wakil Bupati terpilih, karena saya dapat konfirmasi sampai dengan saat ini kedua Bupati Wakil Bupati terpilih belum bisa kita dapatkan informasinya, sehingga yang pertama saya hormati Pak Wakil Bupati sebelah kanan saya yang sudah pakai baju swasta. Sudah siap pensiun. Saya 2 minggu lalu saat musrenbang juga RKPD, saya juga sudah pakai pakaian yang seperti Pak Wakil Bupati. Dan pada saat itu saya ingin memastikan bahwa kita tidak main-main dalam proses menjalankan amanah. Saya ingin memastikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga mestinya mengapresiasi atau minimal bisa memberikan buah-buah pikiran, pokok-pokok yang akan dilaksanakan oleh teman-teman perangkat daerah nanti ketika beliau itu akan dilantik pada Juni 2021. Artinya forum musrenbang ini adalah momentum yang sangat strategis bagi beliau berdua untuk bisa start poin yang sangat penting, yang sangat krusial, apalagi dalam RPJMD tahun pertama pemerintahan beliau berdua. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk bisa bekerja keras demi kemajuan daerah tercinta, khususnya untuk perencanaan tahun anggaran 2022. Kita ketahui bersama bahwa RPJMD Kabupaten Bangkai untuk tahun 2016-2021 berakhir selesai di tahun ini. Oleh karena itu pelaksanaan forum konsultasi publik tahun 2021 kali ini ada dalam rangka internalisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Bangkai tahun 2022. Terasa sangat istimewa karena merupakan tahun pertama dan tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD periode 2021 sampai 2026 yang sedang disusun. Kondisi ini tentu menjadi kesempatan kami untuk berkreasi, membuka sel-sel pemikiran, berimajinasi, mewujudkan Kabupaten Bangkai tentu sesuai dengan visi misi kami yang kemarin, menyelesaikan itu dan kemudian mendorong ini Kabupaten Bangkai menjadi yang lebih baik sesuai dengan harapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Bapak Ibu hadirin peserta forum konsultasi publik yang berbahagia, konsultasi publik ini juga merupakan upaya penjaringan saran masukan dari instansi, lembaga terkait maupun kelompok organisasi kemasyarakatan untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan awal
rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Isu tentang pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, penanganan pertanian dari hulu sampai hilir, pengelolaan sumber daya alam, pariwisata dan budaya, investasi dan infrastruktur masihlah menjadi domain dalam berbagai aspek pembangunan di daerah yang kita cintai. Terkait hal tersebut, dalam rangka peningkatan kinerja program pemantapan pemulihan ekonomi melalui pengolahan hasil perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta pengembangan BUMDes, UMKM, dan koperasi yang didukung oleh investasi dan infrastruktur, serta upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis, maka diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai stakeholder. Kita harus mensupport benar-benar pemerintahan ke depan. Pemerintahan baru ke depan benar-benar harus kita support. Apapun bentuknya, saya pada kesempatan yang berbagi ingin mengingatkan kembali komitmen kita bahwa pandemi COVID-19 ini punya pengaruh besar atas seluruh sendi-sendi kehidupan pembangunan bangsa dan daerah sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu dibutuhkan memang bagaimana kesungguhan, fokus kita, para perangkat daerah. Kami alhamdulillah bisa mendorong ini dalam beberapa dekade atau 2 tahun terakhir untuk kemudian masyarakat Kabupaten Banggai bisa lebih tangguh dalam menghadapi pandemi COVID ini. Malah saya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan bahwa pandemi COVID di Kabupaten Banggai ini sudah sedikit melandai. Laporan itu tentu membahagiakan kita. Komitmen kita untuk terus menegakkan aturan protokol kesehatan kepada masyarakat kita, memberi contoh yang kuat kepada masyarakat kita, inilah yang kemudian akan membantu pemerintahan baru ini. Kalau kita mau masa bodoh, kalau kita tidak mau pusing dengan pandemi COVID, lantaran kita misalnya saja saya bersama Pak Wakil Bupati tidak lagi menjadi seorang pimpinan di ke depan, tentu persoalan ini jadi semakin membebani pemerintahan. Kita tidak mau meninggalkan hal seperti itu kepada pemimpin daerah yang ke depan, bahwa tidak ada rasa bupati dan wakil bupati yang sudah akan berakhir masa jabatannya untuk tidak semangat dalam rangka mengabdikan dirinya sampai titik darah terakhir dalam pengabdian kepada pembangunan daerah. Saya kira semua pimpinan perangkat daerah harus bersikap yang sama seperti itu. Saya menggunakan atribut seperti ini adalah kebanggaan. Kalau Pak Wakil Bupati kemudian memakai pakaian preman seperti sekarang, itu karena mempersiapkan diri, sama dengan ketika beberapa minggu yang lalu juga saya menggunakan pakaian yang tidak seperti yang saya gunakan sekarang. Artinya bahwa bukan membuat kita tidak semangat, tetapi ini adalah bagian daripada suatu komitmen bahwa kita memang tidak mau meninggalkan suatu persoalan yang kemudian pemerintahan ke depan itu jadi susah. Betapa saya kemudian harus menyampaikan permohonan maaf kepada para UMKM, kepada para pengelola hotel, restoran, rumah makan, kepada pengusaha kecil, ketika pemerintah mengeluarkan aturan untuk tidak lewat dari jam 8 malam dalam berusaha. Misalnya seperti itu, kita dapat sorotan luar biasa. Bapak mau kasih mati kami atau kasih bagaimana? Kami mau hidup. Tapi kalau tidak juga seperti kita seperti sekarang ini ketat dalam misalnya menerapkan jam malam, kemudian pandemi COVID semakin merajalela, ya, tidak akan punya semangat juga kita dalam rangka membangun daerah. Oleh karena itu saya sangat merasa bangga dengan syukur dari teman-teman perangkat daerah, dari tokoh masyarakat, dari perguruan tinggi, dari lembaga legislatif yang terhormat, dari seluruh perangkat daerah, seluruh instansi vertikal, seluruh LSM, tokoh-tokoh perempuan, tokoh pemuda,
atas apa yang sudah kita lakukan selama ini. Insya Allah ini menjadi ladang amaliyah kita di masa-masa ke depan. Bapak Ibu hadirin peserta forum konsultasi publik yang berbahagia, saya berharap pada seluruh komponen pelaku pembangunan yang hadir untuk kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga melalui forum konsultasi publik ini dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang kita kenal dengan sistem bottom up planning yang akan dipaduserasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah atau top down planning dan analisis para teknokrat di berbagai bidang pembangunan. Di samping itu, yang terpenting adalah adanya sinkronisasi dan sinergitas antar atau inter program pembangunan yang diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah serta menjawab permasalahan dan kebutuhan untuk tahun 2022 akan datang. Melalui forum konsultasi publik ini juga diharapkan dapat diinventarisir dan dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan sekaligus alternatif pemecahannya yang wujud konkretnya berupa program kegiatan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan menjawab permasalahan mendesak di tahun 2022. Program atau kegiatan strategis yang dapat memberdayakan, membangkitkan partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan perlu menjadi perhatian bersama. Demikian juga bidang urusan strategis seperti infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pengelolaan sumber daya alam, pengembangan pariwisata dan sumber-sumber lainnya serta budaya dan juga nilai-nilai keagamaan. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel perlu mendapatkan prioritas dengan tetap didukung oleh sektor-sektor lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk pemantapan perekonomian pasca pandemi COVID-19, daya saing dan kemandirian daerah menuju banggai yang lebih baik. Itulah harapan dalam visi dan misi pemerintah baru ke depan. Dalam implementasinya, pemerintah melalui perangkat daerah teknis diupayakan untuk dapat bergerak selaras dan terintegrasi. Keterpaduan ini akan terus dievaluasi serta akan dilakukan penyempurnaan guna terwujudnya program yang berkualitas serta tepat sasaran. Rencana aksi strategi, rencana aksi sinergi antara sektor guna mendukung pembangunan Kabupaten Banggai sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke depan. Bapak Ibu hadirin peserta forum konsultasi publik yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum membuka kegiatan, Pak Wakil Bupati, Pak Haji Mustar Labolo juga akan memberikan pokok-pokok sambutan yang kemudian insya Allah bisa menjadi buah-buah pikiran kita bersama, buah-buah pikiran bagi pemerintah yang baru ke depan, yang insya Allah kita harap juga bisa lebih sukses dalam kaitan dengan melaksanakan visi dan misi sesuai dengan keinginan daripada masyarakat kita. Untuk itu, pada Pak Wakil Bupati, kami persilakan. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Dr. Herwin Yati, Magister Manajemen yang masih tetap cerah, ceria, cerdas dan sangat luar biasa memimpin kita semua dalam membangun Kabupaten Banggai yang kita cintai, kita sayangi sampai akhir masa jabatan. Insya Allah, ya, ada yang bilang sampai akhir masa jabatan kami Juni, tapi ada yang bilang mau dilantik April atau Maret. Bagi kami besok pun tidak masalah. Semua kita serahkan untuk kebaikan ke depan Kabupaten Banggai. Saya tentunya mohon maaf Pak Bupati, saya biasa tetap pakai keki, ya. Sampai dengan akhir masa jabatan saya pakai keki. Cuma keki saya itu ada 3 pasang.
2 karena saya sudah hibahkan kepada staf. Yang 1 kemarin saya pakai, ternyata ajudan belum ambil sampai tadi. Jadi saya memakai baju yang lebih casual. Tapi ini memang penyiapan hati pikiran pada saat untuk memasuki masa pensiun pada akhir masa jabatan ini. Jabatan, harta, pangkat, tahta itu ada 2 hal. Kalau bukan kita yang meninggalkan dia akan meninggalkan kita. Mau sayang atau tidak mau. Jadi mentalitas kita untuk itu pun memang seperti kata Bapak tadi, kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah dalam wajah kami berdua ini, walaupun akan meninggalkan jabatan, tidak ada rasa-rasa marah, benci, dendam. Tidak, kami tetap lebih menyayangi pada semua pihak, baik pendukung maupun tidak pendukung. Itulah terbaik dari wajah-wajah kami. Ya kalau ada sedih sedikit ya itu biasa. Manusia misalkan kalah berperang ada sedih sedikit, itu berarti kami normal. Kalau kami kalah kami tidak sedih sedikit, itu berarti sudah abnormal, ya kan? Ya ada sedihnya sedikit itu wajar. Tapi bukan berarti kesedihan itu menyurutkan nilai-nilai kita membangun daerah kita yang sangat kita cintai. Insya Allah sampai akhir masa jabatan kami akan tetap survive untuk membangun dan membawa ini semua kepada bupati, wakil bupati terpilih. Ya saya hormati bupati, wakil bupati terpilih, mungkin lagi ikut online webinar daring pada hari ini. Saya ucapkan hormat dan dari kami berdua. Tentunya apa yang menjadi internalisasi kerja dan RPJMD ke depan memang harus disinkronkan. Tentunya kami juga masih punya pokok-pokok pikiran yang bisa menyambungkan beberapa hal yang menurut kami baik. Tawaduk seperti bulir padi, semakin berisi semakin merunduk. Itulah kehidupan sesungguhnya. Kita akan membawakan kepada Banggai Maima, Banggai Pore, Banggai Monondo. 3 kosakata dari Pak Basal. Banggai Brothers, Banggai Bonto Utusan, Banggai Koto Utusan. Ya tentunya ini perlu kita lebih selami, dan bahkan kami berdiskusi. Pada waktunya kami akan mengundang Pak Bupati, Wakil Bupati terpilih untuk datang ke kantor Bupati, dan kami akan memperlihatkan ini ruangannya Pak Bupati, ruang kerjanya, ini ruang kerjanya Pak Wakil Bupati, seperti Pak SBY dulu menerima Pak Jokowi, memudahkan ini ruang kerja, ini ruang kerja. Artinya sesuatu kita tinggalkan, sesuatu yang orang tidak pernah buat di Kabupaten Banggai, kita akan memulai seperti kita berikan karpet merah, ya seperti itu untuk kedatangan seperti kepala daerah, karena beliau itu lambang daerah yang membawakan harmoni. Ya ini Pak Bupati bahkan menyampaikan kepada kita, dan pada sekap ada penyambutan khusus kita. Memang sesuatu yang kita budayakan, bahwa Kabupaten Banggai berubah dari cara pandang, cara sikap dan perilaku kita untuk menerima pemimpin kita yang baru, melanjutkan estafet perjuangan ini. Itulah nuansa-nuansa yang ingin kami bangun ke depan, apalagi nanti dari pimpinan akademisi yang tentunya akan memberikan pokok-pokok pikiran terkait dengan hal-hal yang lebih baik ke depan untuk kita tapaki secara bersama. Hidup ini sementara, hidup di dunia ini cuma sementara dan paling singkat. 1000 tahun di dunia, di akhirat itu hanya 1 hari. 1000 tahun di dunia hanya 1 hari di akhirat. 1000 tahun di dunia hanya 24 jam di akhirat. Kalau Pak Marsidin hidup 60 tahun di dunia, cuma 1,5 jam di akhirat. Bayangkan. Terus kita mau apa? Kita carilah hidup sekali harus berarti, sesudah itu baru kita mati, membawa hal-hal kebaikan untuk kita semua. Catatan saya yang terakhir tentunya seperti Pinasa yang sudah baik menurut saya, kemudian disiplin aparatur sipil negara, prestasi-prestasi termasuk sakit yang sudah didapatkan yang di luar Jawa tidak, cuma Banggai. Bahkan kemarin Pak Bupati saya berkomunikasi dengan Sekjen Apkasi, bahkan beliau minta kalau bisa kepala Bapeda dan siapa itu beri ceramah kepada kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia Timur. Bahkan dalam waktu dekat ini Pak Kepala Bapeda, mohon izin Pak Bupati, Nusa Tenggara Timur itu akan mengundang untuk ceramah tentang sakit. Tepuk tangan untuk Kepala Bapeda.
Ini karena promosi Pak Bupati, dinas kesehatan dan semua dinas-dinas yang buat prestasi. Pak Ketua DPRD, ini kan harus disupport benar apa yang sudah dibuat. Bahkan saya juga ketemu guru besar Unhas, bahkan kasih tahu saya, Pak Wabub, kalau sampai kepala dinas kesehatan tidak dipakai lagi, saya bilang dipakai Pak, saya bilang tidak dipakai. Kalau perlu itu diusulkan Pak Bupati dirjen. Tapi waktu open bidding kemarin masih nilainya rendah sedikit, rendah tinggi. Kalau dia sudah menjadi dirjen, ya, bahkan kami akan tarik ke Unhas. Betapa nilainya tinggi lah. Begitu Pak Inspektur kita, Pak Inspektur ini beliau sangat luar biasa. Begitu juga UPBJ kita, Kabak saja mendapat prestasi yang luar biasa. Bagaimana MCP kita, Monitor Center for Prevention, yang dari 70 poinnya, 74 naik ke 90, walaupun sekarang agak turun sedikit, tetapi sudah menjadi bagian penting oleh KPK RI, banggai orang yang berkomitmen melakukan pencegahan usaha pada korupsi. Kalau seluruhnya orang ditangkapi oleh KPK, penuh itu penjara. Tapi kalau upaya pencegahan yang kita lakukan seperti banggai sudah berani, bayangkan mau koneksikan semua aktivitas kita dengan KPK, itu satu keberanian Pak Bupati yang tentunya ini menjaga marwah kita semua seperti apa yang kita tidak inginkan. Inilah beberapa catatan saya Pak Bupati, semoga menjadi renungan buat diri saya sendiri, dan saya mengucapkan selamat kepada Bupati Wakil Bupati terpilih. Semoga internalisasi pada hari ini akan memperkuat dan memajukan Kabupaten Banggai ke depan yang lebih baik dari yang sudah kami lakukan. Demikian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, hadirin peserta forum konsultasi publik yang berbahagia, demikianlah sambutan kami, dan insya Allah saya yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi bahasan kita hari ini dengan tentu menghadirkan seluruh stakeholder dan keseriusan dari perangkat daerah, mudah-mudahan menjadi pendorong bagi pemerintahan yang baru ke depan untuk bisa melaksanakan visi dan misinya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, forum konsultasi publik dalam rangka internalisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta penyempurnaan penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2022 dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah SWT telah memberikan perlindungan dan berkahnya pada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.